Pada era kolonial Hindia Belanda, tercatat 2 orang raja kerajaan Siam yang kemudian berganti nama menjadi Kerajaan Thailand berkunjung ke Pulau Jawa dan berjumpa dengan para penguasa monarki Jawa. Meskipun kerajaan-kerajaan Jawa pada waktu itu tidak diizinkan membina hubungan luar negeri secara resmi oleh Belanda, kunjungan para raja Thailand ke keraton-keraton Jawa berhasil mempererat hubungan antara kedua entitas monarki tersebut, terutama atas dasar adanya beberapa persamaan adat istiadat dan budaya antara Siam dan Jawa. Syahdan tahun 1896 merupakan tahun kedua bagi Raja Chulalongkorn alias Raja Rama V, Raja Thailand yang memerintah tahun 1868 sampai tahun 1910 mengunjungi Pulau Jawa. Sebelumnya, pada tahun 1871, Raja Chulalongkorn sempat secara singkat mengunjungi Jawa. Ketika itu, sang raja menghadiahkan sebuah patung gajah yang sampai sekarang masih berdiri di halaman depan Museum Nasional Indonesia, Jakarta. Mengutip catatan Imtip Patajoti Suharto dalam buku Journeys to Java by a Siamese King, setelah kunjungannya di Batavia dan Pulau Jawa bagian barat, pada tanggal 4 Juli 1896 siang, Raja Chulalongkorn mengunjungi perusahaan batik milik seorang perempuan Belanda di Yogyakarta. Setelah mengunjungi pabrik batik, Raja Chulalongkorn mengunjungi pacuan kuda dengan ditemani Adipati Paku Alam V. Pada petang harinya, Raja Chulalongkorn menghadiri resepsi di Keraton Yogyakarta dan bertemu dengan Sultan Hamengkubuwono VII, serta dijamu pergelaran tari bedoyo dan sendratari Langendrian. Menjelang akhir kunjungan di Yogyakarta, pada tanggal 5 Juli 1896, Raja Chulalongkorn melawat ke pasar tradisional dan meninjau sistem irigasi pertanian. Ketika berada di rumah seorang insinyur ahli irigasi, Raja Chulalongkorn dengan sangat antusias mempelajari proyek irigasi baru di Kesultanan Yogyakarta yang kelak beliau terapkan di negerinya. Akhirnya, pada pukul 2:30 sore, Raja Chulalongkorn tiba di Stasiun Tugu dengan ditemani Sultan Hamengkubuwono VII, para bangsawan, dan Presiden Belanda untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Kasunanan Surakarta. Mereka menaiki kereta api khusus, menempuh perjalanan dari Yogyakarta ke Surakarta selama 2 jam. Setibanya di Surakarta, pada 5 Juli 1896, Susuhunan Pakubuwono X sudah menyiapkan sambutan kehormatan yang meriah untuk Raja Chulalongkorn. Catatan dari Puro Mangkunegaran menuliskan, Sunan Pakubuwono X menjemput residen Belanda di Surakarta dengan kereta kencana Kyai Retno Kumenyar dan selanjutnya mendatangi Raja Chulalongkorn beserta rombongan yang menginap di penginapan yang disebut sebagai Losmen Selir. Dalam sore hari pertamanya di Surakarta, Raja Chulalongkorn menghabiskan waktu berkeliling pusat kota Surakarta dengan kereta kuda, ditemani oleh asisten residen. Pada tanggal 6 Juli 1896, setelah sempat menerima kunjungan Sunan Pakubuwono X dan Ratu Pakubuwono bersama Adipati Mangkunegoro V di hotelnya, berikut menganugerahkan bintang kehormatan Kerajaan Siam kepada Sri Sunan dan rombongan. Raja Chulalongkorn kemudian mengunjungi Keraton Surakarta. Setelah jamuan minum teh, digelar pertunjukan tari bedoyo untuk menghormati Raja Siam dan rombongan. Raja Chulalongkorn dengan jeli mencatat adanya perbedaan tata rias dan busana antara penari bedoyo di Surakarta dan Yogyakarta. Beliau juga cepat akrab dengan Sri Sunan, berbincang membicarakan berbagai hal. Setelah menyaksikan pertunjukan tari, Sunan Pakubuwono X mengajak Raja Chulalongkorn menyaksikan difail kehormatan dari pasukan Keraton Surakarta. Selanjutnya, mereka berkeliling melihat berbagai ruangan di Keraton Surakarta yang megah.
Tiba pada sore harinya, setelah kembali dari Keraton Surakarta dan sempat beristirahat di penginapannya, Raja Chulalongkorn mengunjungi Puro Mangkunegaran dengan terlebih dulu singgah di rumah dinas residen Surakarta. Sore itu, lapangan Pamedan Mangkunegaran dipadati masyarakat yang ingin menyaksikan sosok sang Raja Negeri Gajah Putih. Memasuki pendopo agung, Raja Chulalongkorn disambut Adipati Mangkunegoro V, yang selanjutnya sang raja dijamu dengan pergelaran wayang wong atau sendratari wayang orang. Saat berbincang dengan Pangeran Adipati Mangkunegoro V, Raja Chulalongkorn terkesan dengan pencapaian modernisasi Kadipaten Mangkunegaran yang sudah dilakukan sejak era Pangeran Adipati Mangkunegoro IV, terutama mengenai pendidikan rakyat, kekuatan Legiun Mangkunegaran, serta pendapatan besar yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik gula modern. Dari Puro Mangkunegaran, rangkaian lawatan Raja Siam malam itu ditutup dengan jamuan makan malam di Keraton Surakarta. Adipati Mangkunegoro V, yang juga merupakan saudara ipar Sunan Pakubuwono X, bersama para bangsawan Mangkunegaran pun turut menyertai Raja Chulalongkorn ke keraton. Pada hari Selasa pagi, tanggal 7 Juli 1896, keluarga besar Susuhunan Pakubuwono X dan Adipati Mangkunegoro V mengirimkan berbagai hadiah kepada Raja Chulalongkorn sebagai tanda persahabatan antara Kerajaan Siam dengan Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran. Sunan Pakubuwono X juga menghadiahkan keris Kyai Mangkurat kepada Raja Chulalongkorn. Raja Siam menilai berbagai hadiah yang beliau terima di Surakarta harus dibalas dengan hadiah serupa yang lebih banyak. Dia pun menyiapkan tambahan hadiah yang akan dikirim dari Bangkok ke Surakarta. Di hari terakhir di Surakarta, tanggal 8 Juli 1896, di waktu paginya, Raja Chulalongkorn mengirimkan aneka cenderamata bagi Susuhunan Pakubuwono X dan Pangeran Adipati Mangkunegoro V. Setelah itu, Raja Chulalongkorn menghadiri undangan jamuan minum teh di Keraton Surakarta dan sekali lagi diajak melihat berbagai bagian kompleks Keraton Surakarta, termasuk memasuki Menara Panggung Songgobuwono. Terkesan akan kekayaan Keraton Surakarta ketika itu, Raja Chulalongkorn sempat bergurau kepada Sunan Pakubuwono X, mengatakan bahwa bangunan lama yang ada sebelumnya pasti tidak cukup untuk menyimpan kekayaan sang Raja Surakarta yang begitu besar. Di hari Kamis, 9 Juli 1896, pukul 9 pagi, Raja Chulalongkorn dan rombongan meninggalkan Surakarta dengan kereta khusus menuju Surabaya. Rangkaian perjalanan Raja Chulalongkorn di Pulau Jawa bagian timur ini termasuk mengunjungi Gunung Bromo dengan didampingi sepasukan berkuda Bumiputra dan Belanda. Selama kunjungannya di Jawa, Raja Chulalongkorn memboyong lebih dari 300 lembar kain batik ke negeri Siam alias Thailand. Sampai sekarang, kain-kain batik itu masih terpelihara dengan baik dan beberapa koleksinya sempat dipamerkan kepada masyarakat umum di Bangkok pada tahun 2018. Selain itu, beberapa arca era Jawa klasik juga dihadiahkan oleh Gubernemen Hindia Belanda kepada Raja Chulalongkorn. Atas kecintaannya pada Pulau Jawa dan kedekatannya dengan raja-raja Jawa, pada tahun 1901, Raja Chulalongkorn bersama beberapa anggota keluarganya kembali mengunjungi Jawa. Kunjungan tersebut berlangsung pada tanggal 5 Mei hingga 24 Juli 1901. Meskipun hanya beberapa jam berada di Yogyakarta, Raja Chulalongkorn tinggal selama 3 hari di Surakarta, di mana saat itu beliau beberapa kali bertemu dengan Susuhunan Pakubuwono X, karena mereka berdua telah menjadi teman baik sejak kunjungan Baginda 5 tahun sebelumnya. Pada kunjungan tahun 1901 ini, Raja Chulalongkorn juga sempat dijamu oleh Patih Sosrodiningrat IV di dalam Kepatihan Surakarta, minum teh bersama dan menyaksikan pergelaran wayang orang.
Selang lebih dari 20 tahun kemudian, salah seorang putra mendiang Raja Chulalongkorn, yaitu Raja Prajadipok alias Raja Rama VII, mengikuti jejak ayahandanya melawat ke tanah Jawa. Sang Raja Thailand tiba pertama kali di Batavia pada tanggal 5 Agustus 1929 untuk selanjutnya selama sekitar 2 bulan melakukan kunjungan di berbagai kota di Jawa dan Bali. Bersama permaisurinya, Ratu Rambai Barni, Raja Prajadipok memulai lawatan resminya di Batavia dengan resepsi resmi bersama Gubernur Jenderal Andries Cornelis Dirk de Graaf. Beliau selanjutnya melawat ke Kebun Raya Bogor, pemandian air panas Cipanas, hingga Gunung Tangkuban Perahu. Selama kunjungannya ke Jawa, Prajadipok mengamati berbagai kegiatan dengan penuh minat, seperti stasiun radio, pertanian, perkebunan teh, dan perkebunan tebu, serta pabrik kina dan pabrik gula Hindia Belanda yang sangat modern pada masanya. Memasuki Jawa bagian tengah, Raja Prajadipok mengunjungi berbagai candi dan situs kuno peninggalan era Jawa klasik, seperti Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Prambanan, dan Candi Plaosan. Dan sama seperti mendiang Raja Chulalongkorn, Raja Prajadipok juga melawat di kerajaan-kerajaan Jawa, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Menurut berita di surat kabar The Lokomotif, saat tiba di Yogyakarta menjelang akhir Agustus 1929, Raja Prajadipok dan Ratu Rambai Barni disambut oleh Patih Danurejo VII dan asisten residen Yogyakarta, yang pada keesokan paginya, Baginda beranjak mengunjungi Taman Sari. Pada malam harinya, Raja Prajadipok mengunjungi Keraton Yogyakarta, menghadiri resepsi resmi yang diadakan oleh Sultan Hamengkubuwono VIII dan Gubernur Yogyakarta. Berikut sangat terkesan saat menyaksikan pergelaran tari Srimpi dan Bedoyo. Dalam agendanya di Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, Raja Prajadipok juga mengunjungi Puro Pakualaman dan bertemu dengan Pangeran Adipati Pakualam VII, serta selanjutnya mengunjungi Kota Gede dan Kaliurang. Mengutip surat kabar The Nieuwe Vorsten London pada tanggal 29 Agustus 1929, Raja Prajadipok dan Ratu Rambai Barni melawat ke Kasunanan Surakarta. Beliau dan rombongan melakukan perjalanan darat dari Wonosobo, melewati Salatiga dan Boyolali, hingga tiba di kota Surakarta. Saat di Surakarta, sambutan untuk Raja Prajadipok secara megah diadakan di Sasono Sumewo, Keraton Surakarta, dihadiri oleh Pangeran Adipati Mangkunegoro serta Gubernur Surakarta dan Wakil Konsul Thailand. Diiringi tetabuhan gamelan Monggang, mereka mengantar Raja Prajadipok memasuki Pendopo Agung Sasono Sewoko, di mana di sana Susuhunan Pakubuwono X dan Ratu Hemas menyambut Raja dan Ratu Thailand itu dengan begitu hangat. Setelah menyaksikan di file pasukan keraton, Raja dan Ratu Siam dijamu dengan pergelaran tari Srimpi serta alunan gending klasik istana. Yang sangat istimewa dalam kunjungan Raja Prajadipok ke Keraton Surakarta ini adalah pihak keraton menyajikan komposisi gending khusus dalam rangka menyambut kedatangan Sang Raja Thailand yang sebagian iramanya terinspirasi dari irama lagu Sansuin Prabarami yang merupakan lagu kebesaran penguasa monarki Thailand. Komposisi gending dengan laras slendro itu diberi judul Gending Ladrang Siem dengan arti kata Siem yang merupakan ejaan bahasa Jawa untuk menyebut negeri Siam alias Thailand. Irama Gending Ladrang Siem beserta liriknya diciptakan oleh Kanjeng Raden Mas Haryo Wiryodiningrat, Raden Ngabehi Projopangrawit, dan Raden Ngabehi Purbodipuro. Isi lirik lagu atau Gending Ladrang Siem ini memuji kebesaran Susuhunan Pakubuwono X dan Kasunanan Surakarta
serta memuji kebesaran Raja Prajadipok dan kota Bangkok, serta kerajaan Thailand. Selain menghadiri resepsi di Keraton Surakarta, Raja Prajadipok dan Ratu Rambai Barni juga melawat ke Puro Mangkunegaran, berjumpa dengan Adipati Mangkunegoro VII dan Ratu Timur. Di wilayah Kadipaten Mangkunegaran, Adipati Mangkunegoro VII mengajak Raja Prajadipok dan rombongannya berkeliling, termasuk mengunjungi pabrik gula Colomadu. Kunjungannya selama beberapa hari di negeri Surakarta begitu mengesankan sang raja, yang bahkan juga sempat dijamu secara istimewa oleh Sunan Pakubuwono X di Pesanggrahan Pracimoharjo, sebuah pesanggrahan atau istana kecil milik Kasunanan Surakarta yang berada di kaki Gunung Merapi, Boyolali. Sebelumnya, Raja Prajadipok juga mengunjungi pemakaman raja-raja dinasti Mataram di Astono Imogiri, yang mana beliau sempat menyaksikan bejana atau padasan yang bernama Nyai Siem, yang dipercaya berasal dari Siam atau Thailand. Memang, selama lawatannya di Jawa bagian tengah, sama seperti mendiang ayahnya, Raja Prajadipok sangat terkesan dengan berbagai situs warisan Jawa, terutama yang berasal dari era klasik Hindu-Buddha. Kunjungan sang raja yang terekam dalam sebuah video pendek koleksi arsip kerajaan Thailand menunjukkan bahwa saat mengunjungi candi-candi Jawa, Raja Prajadipok terlihat sangat antusias, bahkan memotret beberapa bagian candi dengan kameranya sendiri.
beranjak ke Pulau Jawa bagian timur. Selanjutnya, Raja Prajadipok mengunjungi Pulau Bali pada tanggal 30 September 1929, yang mana sang raja berusia 36 tahun itu sangat kagum dengan pertunjukan tari dan permainan gamelan khas Bali. Dan pada 11 Oktober 1929, Raja Prajadipok beserta rombongan kembali ke negeri Thailand dengan tak hanya memboyong berbagai cenderamata dan kain batik, tetapi juga catatan-catatan akan ilmu-ilmu penting dari berbagai bidang yang beliau rangkum selama kunjungan resmi pertamanya ke luar negeri itu.